Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafito Karismael. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat racikan air untuk ikan cupang yang saya gunakan. Jadi beberapa teman-teman bertanya mengenai bagaimana campuran-campuran apa saja yang saya gunakan sehingga airnya bisa berwarna seperti kemasan, kemudian juga tahan lama. Ini saya sudah menggunakan air ini sekitar 1 bulan ya, belum saya ganti ulang 100%, hanya saya sirkulasi saja setiap hari. Oke, yang pertama-tama saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, memberikan komentar, baik melalui Instagram ataupun melalui video-video sebelumnya, dan juga yang sudah share. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, yang pertama-tama untuk membuat campuran, yang pasti yang saya gunakan adalah ketapang. Jadi ini saya akan gunakan contoh untuk peracikannya. Pertama-tama saya akan gunakan ketapang yang saya olah sendiri. Bagaimana cara mengolahnya, teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Oke, ini saya gunakan ketapang yang sudah saya potong batang daun yang di tengah. Jadi hanya bagian lembar daunnya gitu ya. Nah, ini saya menyiapkan racikan untuk, kebetulan saya ada 3 baris ya. 3 baris ada sekitar 30 toples, dan masing-masing toples itu isinya sekitar 3 liter atau 3,5 liter. Jadi kalau di total per barisnya itu ada sekitar 35 liter. Jadi saya akan bikin satu toples ini racikan untuk 3 baris. Oke. 3 baris atau 35 kali 3, sekitar 105 liter. Oke, pertama kita campurkan dulu daun ketapangnya ya. Teman-teman nanti bisa lihat seberapa cepat daun ketapangnya. Ini saya untuk 3 baris ini saya sekitar 3 genggam ya, 3 atau 4 genggam lah, 3-4 genggam. Nah, oke. Kalau dilihat ini sudah langsung berwarna ya, sudah langsung luntur ininya, sari daun ketapangnya sudah langsung berwarna. Nah, kalau saya biasanya mendiamkan campuran ketapang ini selama 1 hari ya, 1 hari. Jadi kalau misalnya sekarang jam 8 pagi, nanti jam 8 pagi besoknya saya sudah mulai gunakan. Oke, ini kelihatan dia sudah mulai berwarna coklat ya airnya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah ketapang ini saya juga sudah menyiapkan yang sudah saya rendam selama 1 hari ya, 1 hari. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Warnanya sudah berubah. Sudah berubah lebih pekat. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyaring ketapang ini agar yang kita bisa dapatkan hanya airnya. Kalau dilihat di sini nggak ada ininya ya, minyak-minyaknya ya. Nggak ada minyaknya. Nggak ada minyak. Oke, sekarang kita akan saring menjadi kita ambil sarinya saja. Nah, untuk menyaringnya saya menggunakan saringan yang halus ya, saringan Artemia gitu. Teman-teman sih bisa gunakan kain atau saringan lain gitu yang bisa lebih halus. Tujuannya agar biasanya tuh ketapang ini ada semacam sisa-sisa
kayak selaput-selaputnya seperti itu supaya tidak ikut ke dalam ini apa dalam campuran kita nantinya. Jadi benar-benar yang kita gunakan itu hanya sarinya saja. Oke. Oke, nah ini adalah sarinya ya, yang sudah kita ambil tadi. Ini yang akan kita gunakan untuk campuran ketiga baris ini. Nah, berikutnya untuk racikannya, saya akan menggunakan beberapa produk yang mungkin teman-teman sudah kenal. Namun perlu diingat, saya bukan mengendorse gitu ya. Tidak bertujuan mereview atau segala macam, saya hanya cerita ini yang saya gunakan. Baik, yang pertama yang saya gunakan adalah mineral tablet ya. Di sini mineral tablet. Teman-teman bisa mempelajari sendiri apa saja isinya, tapi kenapa saya gunakan mineral tablet ini karena memang komposisinya menurut saya sangat bermanfaat untuk ikan ya. Di sini ada natrium, ada kalsium, ada magnesium. Kemudian di sini juga ada ada unsur garamnya dan ada beberapa unsur yang bisa membantu mencegah beberapa penyakit. Oke. Nah, di sini takarannya 1 atau 2 tablet untuk 10 liter. Kalau di saya kan berarti ada sekitar 100 liter ya, 100 liter tadi 100 liter. Berarti saya hanya menggunakan sekitar 10 ya, 10 tablet. Nah, untuk mempercepat biasanya saya pecahkan gitu, saya pecahkan menjadi 2 atau menjadi 4 untuk mempercepat pelarutan, meskipun sebenarnya dia larut sendiri. Oke. Oke, sudah 10 tablet yang kita masukkan. Nah, komponen campuran berikutnya yang saya gunakan itu adalah antioksidan black water and vital liquid dari Kokai ya, ini produk ini. Di sini kenapa saya gunakan karena dia bisa bermanfaat untuk seperti habitat alaminya ikan gitu ya, yang ada di alam gitu ya. Dia waktu saya tanya dia ada beberapa isinya ada apa aja ya, saya diinformasikan oleh admin produknya. Di situ ada vitamin, kemudian ada beberapa campuran dari tanaman-tanaman juga gitu ya, sehingga seperti habitat alam yang kalau di sungai gitu, sungai atau danau untuk ikan cupang. Nah, di sini takarannya 2,5 mili itu untuk 6 liter ya. Jadi kalau misalnya untuk saya tiga baris ini saya akan gunakan takaran ya sekitar
3 cup ini ya, 3 cup ini, satu cupnya 15 mili, jadi sekitar 45 mili saya akan gunakan. Oke. Oke. Jadi sudah ada tiga ya, ketapang, kemudian ini mineral tablet dan antioksidan black water. Dan yang keempat itu adalah saya menggunakan garam ya, garam ikan. Saya juga masih menggunakan garam ikan merek Kokai ya. Silakan teman-teman kalau punya referensi masing-masing. Nah, memang seperti di mineral tablet sudah ada komposisi garamnya ya. Saya hanya menambahkan saja, tidak banyak gitu ya. Saya hanya menambahkan saja. Untuk 3 baris ini saya perkirakan sekitar 2 atau 3 scoop ya. 3 scoop, nggak banyak gitu, segini. 1, 2, oke, 3 ya. Ya, campurannya. Oke, sudah ini yang keempat, komponen keempat. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat, saya sebelumnya sudah membuat video mengenai bahwa di rumah saya itu ada unsur klorinnya gitu ya. Meskipun saat ini saya sudah menggunakan filter air sehingga unsur klorinnya itu sudah dihilangkan. Namun untuk jaga-jaga, saya tetap menggunakan anti klorin. Teman-teman bisa menggunakan anti klorin dengan merek lain, tapi kalau saya juga tetap masih menggunakan Kokai ya, merek Kokai. Di sini takarannya 2,5 mili itu untuk 50 liter. Jadi kalau misalnya sekitar 100 liter kalau di saya nanti, maka dia akan ada hanya 5 mili campuran. Ini saya akan menggunakan takaran yang sama tadi, 5 mili sedikit saja. Ntar kalau teman-teman tanya buat apa gitu kan, udah pakai filter ya, untuk aman, untuk lebih aman aja agar menghilangkan klorin. Dan yang saya tahu klorin ini kalaupun dia ternyata sudah tidak ada klorin tapi kita masih pakai anti klorin juga tidak masalah ya, tidak membuat ikan sakit. Jadi buat pencegahan, buat supaya lebih aman. Oke, jadi sudah ada unsur kelima ya, udah unsur kelima. Sebenarnya ini udah cukup, udah bisa kita gunakan. Namun saya biasanya menambahkan unsur yang terakhir. Ini teman-teman silahkan kalau misalnya teman-teman mau atau tidak pun tidak masalah. Saya biasanya menggunakan unsur anti alga agar toplesnya itu dia tidak cepat berlumut gitu ya. Dia tidak cepat berlumut. Ini satu cap untuk 50 liter ya. Teman-teman bisa lihat saja di produk apa yang bisa gunakan anti alga. Menurut saya semua merek juga bisa. Oke, ini karena 100 liter ya, saya pakainya 2 cup gitu ya. 2 cup. Oke. Sip.
Jadi daun ketapang, kemudian mineral tablet, kemudian ini antioksidan black water, garam, kemudian ini anti klorin, dan ini anti alga. Jadi kalau ditanya teman-teman komponen airnya air ini yang saya gunakan itu ada 6 komponen ya. Ini hasilnya. Oke, kita aduk ya. Kita aduk, bisa juga kita tunggu sekitar 10-15 menit agar tadi mineral tabletnya itu larut. Oke, jadi ini sudah setelah sekitar 10-15 menit ya, campurannya sudah larut semua. Sekarang ini sudah siap untuk kita gunakan ke air ya. Saya akan mensimulasikan ya, ini kalau misalnya setelah kita ganti air baru gitu ya, nanti campurannya ini kita masukkan seperti kita campurkan ke dalam rak yang ada di belakang. Jadi saya kira-kira saja kalau misalnya ini kan satu toples ini untuk 3 baris ya, jadi sekitar sepertiganya itu dibagi rata. Kalau misalnya satu toples ya mungkin sekitar 5-6 sendok ya, sendok ini. Nanti kita lihat gimana dia bentuk campurannya, warnanya seperti apa, ya. Oke, sudah 5. Ya mungkin sampai 6 atau 7 ya. Oke, ini teman-teman gambarannya ya. Jadi ini nanti yang hasilnya nanti pada saat sudah ada di raknya, nanti warnanya akan seperti ini campurannya. Dan alhamdulillah ini sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini udah sekitar satu bulan ya, hampir 1 bulan airnya belum saya ganti total 100%, dan ikannya juga alhamdulillah masih sehat, masih aktif gitu ya, pertumbuhannya juga bagus. Jadi mudah-mudahan sharing mengenai campuran ikan saya ini bermanfaat ya. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk mereview produk ataupun mempromosikan, tapi saya hanya share ini apa yang saya gunakan dan produknya yang menurut saya cocok dengan saya. Oke, sekali lagi kalau misalnya menurut Anda ini bermanfaat, bisa tolong di-share. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.